Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu sendiri. Sabda, roh, dan kehidupan. Kepadamulah sabda kehidupan kekal. Melalui Yesus Kristus Putramu sendiri, Sang Sabda, yang telah menjadi manusia, kami beroleh keselamatan, sebagaimana diwartakan turun-temurun oleh para rasul dan kepada gereja perdana, dan tradisi suci itu diajarkan terus-menerus kepada kami sampai hari ini, dikuatkan dengan kitab suci yang menjadi pedoman dan langkah hidup kami. Melalui kitab suci, tradisi suci, dan ajaran suci, kami boleh semakin teguh di dalam mengimani Yesus Kristus yang telah mendirikan gereja hingga akhir zaman. Semoga kami setia pada gereja Kristus itu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca bacaan pertama yang masih diambil dari surat Santo Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Kita membaca bab 15 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kalian akan Injil yang telah kuwartakan kepadamu dan sudah kalian terima, dan yang di dalamnya kalian teguh berdiri. Oleh Injil itu kalian diselamatkan, asal kalian berpegang teguh padanya, sebagaimana kuwartakan kepadamu. Kecuali kalau kalian sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul, dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul dan tak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia.
Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kalian mengimani. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari surat Santo Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus yang kita baca pada hari ini, beberapa hal dapat kita renungkan. Yang pertama, Santo Paulus mewarisi tradisi suci itu. Tradisi yang dimulai oleh para rasul, maka disebut tradisi rasuli, 12 rasul yang ada di sekitar Yesus, yang menjadi saksi-saksi kebangkitan dengan caranya masing-masing. Mereka mewartakan, berbagi deposit iman itu juga kepada Santo Paulus, yang belakangan juga mendapatkan penampakan diri dari Yesus karena Santo Paulus menganiaya jemaat, dan karena itu juga menganiaya Kristus sendiri. Namun Kristus menampakkan diri kepadanya, maka Santo Paulus juga diterima sebagai Rasul Kristus dengan segala pergumulannya. Yang terpenting di situ adalah bahwa ada tradisi lisan yang disampaikan tentang iman akan Tuhan Yesus Kristus yang berkarya, yang menderita sengsara, yang wafat dan bangkit untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia. Tentu itu disampaikan juga oleh para rasul, terutama Kefas, yaitu Petrus, kepada Paulus. Begitu Paulus bertobat dan bergabung dalam persekutuan para rasul untuk mewartakan Injil. Injil masih berupa tradisi lisan. Pewartaan tertulis belum ada pada waktu itu. Maka yang disebut Injil bukan kitab suci yang tertulis, melainkan kabar sukacita tentang Yesus Kristus yang berkarya, menderita sengsara, wafat dan bangkit, naik ke surga demi menebus dosa-dosa umat manusia. Dan itu secara lisan dibagikan, diwartakan, baru kemudian nanti ditulis. Kalau dikatakan sesuai dengan kitab suci, tentu yang dimaksudkan kitab suci di sini adalah teks-teks yang merujuk pada perjanjian lama yang menubuatkan tentang Yesus Kristus dari sejak rencana kelahirannya, hidup karya, bahkan wafat dan kebangkitannya. Kitab suci dimaksudkan merujuk pada teks-teks perjanjian lama. Sedangkan kitab suci perjanjian baru, Alkitab, belumlah tertulis seperti ada pada kita sekarang ini. Maka di samping teks-teks kitab suci perjanjian lama, pada masa itu lebih banyak yang disebut tradisi lisan, dan itu yang kita imani salah satu sebagai tradisi suci, yaitu pewarisan dan penerusan deposit iman melalui para rasul kepada para pendengarnya, jemaat-jemaat, gereja-gereja lokal, baik di Yerusalem yang kemudian berkembang sampai ke segala penjuru dunia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik
Hal yang kedua di sini adalah bagaimana Santo Paulus mengakui otoritas Kefas. Siapa itu Kefas? Santo Petrus. Maka dalam kolegialitas rasuli, 12 rasul disebut oleh Santo Paulus, tentu minus Santo Yudas, 12 digenapi oleh Santo Matias, Rasul Matias. Dan Santo Paulus menempatkan diri dalam kolegialitas itu sesudah pertobatannya dalam segala kerendahan hati. Santo Paulus merasa hina dan tidak layak disebut rasul karena dia menganiaya jemaat Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagi saya inilah dasar Alkitabiah yang sangat jelas betapa pentingnya tradisi suci, ajaran suci, dan kitab suci yang di kemudian hari menjadi 3 pilar iman kita secara utuh, tidak kemudian lepas teks dari teks, bahkan lepas dari konteks ketika orang membaca teks-teks kitab suci. Tradisi suci, kitab suci, ajaran suci memiliki bobot masing-masing untuk meneguhkan iman kita akan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Maka kalau ada murid-murid Kristus hari-hari ini yang kemudian menyerang tradisi suci, menyerang ajaran suci, dia berlawanan dengan teks yang kita baca pada hari ini. Santo Paulus dengan tegas dan rendah hati mengakui adanya tradisi ajaran suci yang terus-menerus berkembang dan diwariskan untuk menghayati iman akan Kristus. Dan otoritas Kefas, yaitu Santo Petrus, sebagai primus inter pares, sebagai hamba segala hamba, yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri menjadi pemimpin di antara para rasul, diakui secara eksplisit dalam teks yang kita baca pada hari ini. Maka kalau ada orang yang mengatakan Santo Paulus mempunyai otoritas yang kemudian berbeda dari Santo Petrus, tentu tidak benar. Bahkan Santo Paulus mengakui otoritas Santo Petrus sebagai rasul yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk menjadi pemimpin di antara para rasul. Dan itulah yang kita imani dalam diri kepemimpinan dan penggembalaan Santo Petrus sebagai paus yang pertama. Semua paus sampai hari ini, Paus Fransiskus mewarisi tradisi dan tahta suci dari Santo Petrus itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Petrus diakui oleh Santo Paulus karena punya otoritas yang mempersatukan. Dan disitulah yang disebut benih-benih primus inter pares diimani. Petrus sebagai batu karang, sebagai Kefas, dan di atas batu karang itu Tuhan kita Yesus Kristus mendirikan gerejanya. Bukan pada Yohanes, bukan pada Yakobus, bukan pada Simon, bukan pada Thomas atau Matius atau Bartolomeus, tetapi pada Simon yang disebut Petrus, Kefas. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Itu sabda Yesus. Eksplisit jelas ditulis seperti itu dan diwartakan seperti itu. Tidak perlu ditafsirkan secara berlebihan dan bermacam-macam, seakan-akan bukan Petrus yang ditetapkan sebagai fondasi, sebagai batu karang.
bahwa Petrus kemudian menjadi yang utama di antara 12 rasul, jelas. Tetapi Santo Petrus tidak pernah sendirian. Bersama teman-teman rasul-rasul lainnya, termasuk Santo Paulus, termasuk nanti Barnabas. Mereka bekerja sama untuk mewartakan Injil, yaitu kabar sukacita tentang Yesus Kristus, dan kita diundang untuk teguh, yakin, percaya. Dalam semua itu, dalam tradisi suci, dalam ajaran suci, yang kemudian berkembang dengan segala macam hal, yang sumbernya tidak lain adalah kitab suci, entah itu dinyatakan secara eksplisit maupun secara implisit. Semoga iman kita akan Kristus dengan pedoman pada kitab suci yang diteguhkan dengan ajaran suci dan berdasarkan pada tradisi suci yang terus-menerus kita ikuti, semakin membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh berkat untuk sesama, juga untuk mereka-mereka yang menyerang kita. Kita mendoakan, kita memberkati mereka agar mereka bertobat seperti Santo Paulus yang menganiaya jemaat dan kemudian bertobat. Menghina, menyerang gereja Kristus, dalam hal ini gereja Katolik Roma, itu setara dengan menganiaya jemaat Kristus sendiri, seperti yang dilakukan Santo Paulus sebelum Santo Paulus bertobat. Kita bawa dalam doa para penyerang gereja Katolik, gereja Kristus yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, agar mereka pun disentuh oleh Roh Kudus hati dan jiwa mereka, bertobat kembali pada iman yang benar, dalam kerendahan hati dan dalam cinta kasih. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.